Shalom semuanya, selamat sore. Wah, luar biasa ya hari ini adik-adik bajunya warna-warni. Ada yang pink, ada yang silver, ada yang ungu. Kita semua punya warna ungu ya. Nah, hari ini kita akan merayakan satu sukacita besar, yaitu merayakan apa? Ada yang tahu? Kurang keras, merayakan apa? Iya, pada hari ini kita merayakan Natal, yaitu merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, mari kita baca subtema dan tema pada hari ini. Ayo, untuk yang bisa membaca, kita baca dulu temanya ya. Siapa yang bisa baca? Semua bisa baca kan? Iya, oke deh. Kita baca temanya dulu ya. 1, 2, 3. Pasal 2 ayat 12. Kurang serempak. Kita baca ya, serempak bersama-sama. 1, 2, 3. Maka pulanglah mereka pergi melalui jalan lain. Matius pasal 2 ayat 12. Oke deh. Sekarang apa subtema kita pada tahun 2022 ini? Bentar ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah anak kreatif yang mencintai keluarga, teman, dan terutama mencintai Tuhan. Oke? Sudah bagus? Ya, tidak perlu diulang. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah siap untuk merayakan Natal bersama dengan Sekolah Hari Minggu Jemaat GKI Barimba? Kalau sudah siap, kakak mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu yang mengatakan, hari ini harinya Tuhan, bertambah-tambah dalamnya. Get in the ark, I want to be your friend. Hari Natal kini telah tiba. Tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan laporan dari Panitia Natal Sekolah Hari Minggu tahun 2022. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, Shalom. Yang kami hormati Ketua Resort Kapuas Seberang sekaligus Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba, yang kami hormati anggota Majelis Pertimbangan, yang kami hormati anggota MPH yang bisa hadir sore hari ini, dan yang kami hormati juga anggota Jemaat GKI Barimba dan orang tua anak sekolah minggu yang hadir pada sore hari ini. Demikian juga semua anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita tahun ini sesuai dengan yang sudah disiapkan untuk kita, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kami mengambil subtema untuk tahun ini, jadilah anak kreatif yang mencintai keluarga, teman, dan terutama mencintai Tuhan. Karena kami ingin anak-anak semua anak-anak yang kreatif, yang pintar, yang nantinya akan jadi penerus-penerus kita di GKE ya. Adapun yang bisa kami laporkan dana yang diberikan untuk kami sebagai pelaksana panitia Natal Sekolah Minggu ini, yaitu dari panitia Natal Jemaat itu berjumlah 4 juta rupiah, dari donatur dari Bu Dina yang di Singapura 1 juta rupiah, kemudian ada juga donatur dari orang tua 100.000 rupiah, jadi 5 juta 100. Ini yang berbentuk uang, tapi yang berbentuk barang ada banyak yang kami gunakan dari 5 juta 100 ini untuk membeli bingkisan, konsumsi, dekorasi, dan lain-lain. Ada juga yang berbentuk barang, ada yang memberikan prop 10 dus, ada yang memberikan kue kotakan untuk tamu, kemudian keperluan lain, bensin dan sebagainya kami persiapkan karena kita tidak tahu keadaannya. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena kami takut seperti pagi tadi mati lampu, kalau tidak kita berikan bensin bagaimana? Tidak bisa berjalan nanti. Kemudian ada juga snack dan juga hadiah permainan, ini dari Ibu Dina juga untuk anak-anak semua. Tepuk tangan dulu buat semua donatur kita. Hari ini banyak ya donaturnya. Ada yang memberikan kue, ibu-ibu yang hadir juga dikasih. Kita rasa yang sangat berbahagia anak-anak sekolah minggu hari ini. Karena apa? Sudah sekian tahun kita tidak Natal. Ayo kita hitung berapa tahun ya? 2019 kan kita Natal terakhir. 2020 tidak ada, 2021 tidak ada, baru 2022 kita Natal. Kita puji Tuhan bisa Natal pada tahun ini. Nah, oleh karena ketulusan hati semua yang menjadi donatur pada sore hari ini, kami sebagai panitia ini tidak bisa mengucapkan selain kata terima kasih banyak atas dukungannya. Dan Tuhan memberkati usaha pekerjaan, berkat yang melimpah terutama kesehatan kepada semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada sore hari ini, terutama dalam menyandang ikut membantu di dalam dana untuk sekolah minggu. Tanpa bantuan dari ibu-ibu semua, dari donatur semua, mungkin kami tidak bisa mengerjakannya. Jadi tepuk tangan dulu Pak, karena donatur kita yang sudah memberi kita selama ini ya. Nah, akhir kata kami ucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam. Kembali kita akan mendengar kata sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH. Dipersilakan. Halo semuanya. Hai. Halo. Siap
bersuka cita bisa bersama anak-anak semua merayakan Natal. Yang saya hormati Bapak Pendeta Agustinus Tunda, yang saya hormati guru-guru sekolah minggu Jemaat GKI Barimba, yang saya hormati Bapak Ibu, para orang tua dan wali yang dengan setia mendampingi dan membawa anak-anaknya, putra-putrinya untuk ambil bagian dalam sukacita Natal. Dan yang saya kasihi seluruh anak-anak sekolah hari Minggu. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena oleh perkenan Tuhan pada tahun 2022 ini kita diberikan kesempatan untuk merayakan Natal, terutama pada sore hari ini kita merayakan Natal sekolah hari Minggu. Puji Tuhan, Tuhan beri kita kesempatan. Dan terima kasih untuk seluruh yang terlibat mendukung kegiatan ini. Terima kasih untuk para orang tua yang mendampingi anak-anaknya. Terima kasih tak terhingga untuk guru-guru sekolah minggu yang selama ini dengan setia mengajar, membimbing anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah mendukung sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Seperti yang disampaikan dari laporan panitia Natal tadi, ada banyak orang yang turut berpartisipasi mendukung kegiatan ini, baik itu melewati panitia Natal jemaat, baik itu Bapak Ibu, para donator, dan juga donatur kita luar biasa, baik itu jemaat Barimba maupun juga donatur yang jauh, ya dari negeri yang jauh. Ibu Dina, ya Ibu Dina Tio yang sekarang ini menetap di Singapura. Ibu Dina mungkin saat ini sedang menonton live-nya. Terima kasih Ibu Dina mendukung kegiatan anak-anak sekolah hari Minggu, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga Ibu Dina dan juga seluruh para donatur semua. Nah, anak-anakku, melewati perayaan Natal ini biarlah anak-anak sekolah hari Minggu semakin bersemangat, semakin bersuka cita, semakin kreatif. Coba baca subtemanya sama-sama, apa? Baca, 1, 2, 3. Jadilah anak kreatif yang mencintai keluarga, teman, dan terutama mencintai Tuhan. Anak-anak, siapa yang punya talenta bernyanyi? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang punya talenta menari? Ayo, siapa? Angkat tangan. Siapa yang bisa menggambar? Angkat tangan. Melukis? Angkat tangan. Apalagi talentanya? Banyak ya? Nah, itu adalah pemberian Tuhan buat anak-anak semua. Pergunakan talenta yang diberikan oleh Tuhan sebagai tanda kalian anak-anak yang kreatif ya. Nah, Ibu minta, halo, hai. Ibu minta anak-anak semua rajin sekolah minggu. Siapa yang rajin sekolah minggu di sini? Ya, harus rajin sekolah minggu ya. Dan dalam sekolah minggu kita belajar supaya anak-anak mencintai Tuhan, supaya anak-anak menjadi pribadi yang baik. Siapa yang mau jadi anak baik? Ya, siapa yang mau jadi anak jahat? Nggak mau ya, jangan ya. Ya, yang melawan orang tua. Siapa yang suka melawan orang tua? Jangan ya. Dengar-dengaran nasihat orang tua. Siapa yang suka bertengkar sama temannya? Nah, nggak boleh deh bertengkar sama teman. Harus saling mengasihi. Ya, terima kasih untuk Tuhan Yesus buat acara kita pada sore hari ini dan seluruh pihak sehingga terlaksananya Natal sekolah hari Minggu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga kembali guru-guru sekolah Minggu. Tetap semangat membimbing anak-anak kita. Ini adalah generasi penerus. Ini adalah wajah gereja
gereja kita di masa yang akan datang. Mereka lah yang akan menggantikan kita. Kalau kita ini semakin hari semakin tua, ya, anak-anak kita ini yang kelak ke depan bisa jadi guru sekolah minggu, bisa jadi penatua diakon, bisa jadi pemain musik seperti Kak Mardi, bisa jadi pendeta. Ya, siapa yang mau jadi pendeta? Wah, puji Tuhan, banyak yang mau jadi pendeta. Siapa yang mau jadi guru? Jadi dokter, jadi tentara. Harus belajar dengan rajin. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini, atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba mengucapkan selamat Natal untuk anak-anak sekolah minggu 25 Desember tahun 2022 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2023. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta untuk sambutannya. Beri tepuk tangan untuk Ibu Pendeta. Apakah adik-adik sekarang masih semangat? Masih bersuka cita? Oke. Sekarang kakak kembali mengajak kita untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Khotbah dan salam yang disampaikan oleh Boleh berdiri semuanya. Baik, kita habiskan ibadah ini menerima khotbah dan salam. Pertolongan kepada kita adalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati ibadah Natal sekolah hari Minggu pada sore hari ini. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pujian gabungan dari seluruh anak sekolah hari Minggu dengan judul Semesta Bernyanyi dan Dia Lahir Untuk Kami.
sejahtera tidak ada perpecahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena yang mendasarkan dan menguatkannya. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat 4. Sebab setiap satu tentara yang bergerak gelap dan setiap bunga yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yesaya pasal 9 ayat 6b. Dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan penistaan akan melakukan hal ini. Yesaya pasal 9 ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas daunnya, serta tongkat yang lindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai berdiri keabsahan, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Bersorak-soraklah dan menyanyi hai putri, bersorak-soraklah dan menyanyi hai putri Sion.
Yesaya pasal 12 ayatnya, berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel akan menyeru. Kejadian pasal 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan orang yang memukau engkau ini akan mendapat berkat. Sekarang kita akan dengarkan puji-pujian dari kelas kecil dengan judul Kandang Domba Itu Rumahnya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas kecil. Sekarang kita akan mendengarkan ucapan bahagia. Kita akan mendengarkan nubuatan yang kedua sebagai penggenapan janji Allah. Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai tim, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menolong kita. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang beriman padanya. Matius pasal 1 ayat 14. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu malam hari dunia berkembang dalam Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yohanes pasal 2 ayat 3-4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan bapa Dia. Tidak ada satupun yang berada di Dia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia Allah yang akan menyelamatkan umatnya dari mereka. Lukas pasal 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yohanes pasal 3 ayat 15. Karena begitu besar kasih Allah menyayangi sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal
supaya semua orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 1-2. Pada bulannya adalah semua manusia bersama-sama dengan Allah, dan semua itulah Allah. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Akan mendengarkan puji-pujian dari kelas besar dengan judul Lonceng Natal. Oleh Atika, mari menyanyi lagu Satu Jari Kanan, Satu Jari Kiri. Bersama
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bersukacita merayakan Natal pada hari Minggu. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu yang membawa damai sejahtera di hati kami umat manusia. Kami mengucap syukur dan bersukacita menyambut kehadiran-Mu Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah dalam sukacita Natal ini hati kami tersentuh oleh kasih Tuhan. Diberkatilah kiranya kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengarkan nubuatan yang pertama. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Mika pasal 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan menikah. Setelah menikah, lalu selebihnya dan saudara-saudaranya akan kembali kepada orang tuanya. Yesaya pasal 9 ayat 6a. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera, tidak ada perpecahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengumpulkannya. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yesaya pasal 9 ayat 6b. Dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan Yesus akan melakukan hal ini. Yesaya pasal 9 ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat yang penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada golongan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Sorak-soraklah dan nyaring hai putri Sion. Sorak-soraklah dan nyaring hai putri Sion. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 12 ayat 6. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kejadian pasal 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita akan dengarkan puji-pujian dari kelas kecil dengan judul Kandang Domba Itu Rumahnya.
kecil. Iya, oke. Sekarang kita akan mendengarkan ucapan bahagia. Kita akan mendengarkan nubuatan yang kedua sebagai penggenapan janji Allah. Terus pasal 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan berkat itu malaikat telah nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangannya engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yohanes pasal 2 ayat 3-4. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi Dia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dia Allah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas pasal 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 1 ayat 1-2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari kelas besar dengan judul Lonceng Natal.
akan mendengarkan ucapan bahagia. Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di depan Allah, karena mereka punya kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 6. Barang yang lapar dan haus kebenaran, mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 6c. Berbahagialah orang yang sama kebenaran, karena kerajaan surga. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika aku dan kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkanlah segala yang jahat. Matius pasal 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena apamu besar surga, sebab demikian juga telah nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita mendengarkan puji-pujian dari kelas tengah dengan judul I Have the Joy dan Berlimpah Sukacita di Hatiku. Kita saksikan pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang dilakonkan oleh anak sekolah hari Minggu. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 dengan perikop kelahiran Yesus.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnyalah dengan lampin dan dibaringkannyalah di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan kitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Penyalaan lilin Natal. Kami undang ke depan untuk menyalakan lilin. Yang pertama, Ketua Resort GKI Kapuas Seberang sekaligus Ketua MPH Jemaat GKI Barimba, Ibu Pendeta Oktavianti STH. Yang kedua, Majelis Pertimbangan oleh Bapak Pendeta Agustinus Tunda. Yang ketiga, yang mewakili guru sekolah hari Minggu. Yang keempat, yang mewakili orang tua siswa oleh Ibu Yavina. Yang kelima, yang mewakili orang tua siswa oleh Ibu Rusmilawati. Kepada nama-nama yang telah disebutkan, kami persilahkan untuk maju ke depan. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 92, bait yang pertama dan bait yang kedua, Malam Kudus. Dunia
Cerita Natal dan doa syafaat dibawakan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH. Halo, masih semangat? Semangat? Oke, siapa yang mau hadiah? Semua mau hadiah ya, tapi ada syaratnya. Kalau bisa jawab pertanyaan, tapi kita berdoa dulu. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Ikuti ibu ya, tutup mata, lipat tangan, jangan ganggu teman, jangan ribut. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami dengan baik dan melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi anak yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Senang gak sudah masuk bulan Desember? Kenapa senang di bulan Desember? Kita merayakan Natal. Apa yang sudah anak-anakku siapkan dalam merayakan Natal? Hadiah. Apa? Kalau di rumah, apa yang biasanya beda dari yang lain, dari bulan-bulan yang lain? Hah? Apa? Barengan. Apa itu? Apa? Makanan. Apa lagi? Pohon Natal. Siapa yang sudah pasang pohon Natal? Mama papahnya? Belum? Belum. Nanti suruh pasang pohon Natal ya. Kalau nggak ada pohon Natal, pohon apa saja bisa. Ya, pohon Natal itu dipasang bulan apa? Ya, ibu mau cerita. Kalau sudah masuk bulan Desember, pohon Natalnya dikeluarkan dari sini. Ini apa? Kotak ya. Ya, ada yang dimasukkan di kotak ya, dimasukkan di kotak. Lalu pada saat bulan November sudah dibuka kotaknya. Kita buka dulu yuk kotaknya. Seret. Ya, ada nggak yang nggak dimasukkan ke kotak pohon Natalnya? Nggak ada. Ada juga ya yang malas dilepas ya, tapi dikasih plastik ya biar nggak berdebu, nggak apa-apa. Tapi ibu mau cerita tentang pohon Natal yang sudah dikeluarkan di kotak. Ayo kita keluarkan dulu. Seret. Oke. Nah, sekarang pohon Natalnya sudah keluar. Lalu didirikan di pinggir ruang tamu. Indah gak pohon Natalnya? Masih belum. Karena apa? Belum ada hiasannya. Ini masih pohon Natal. Ayo kita hias. Pakai apa kita hias? Ya, ini nunjuk pohon Natal dia. Ya. Ayo kita hias. Kita hias pakai apa pohon Natalnya? Pakai lampu. Apa lagi? Hah? Bintang. Apa lagi? Apa? Lonceng. Apa lagi yang kalian hias? Bolanya. Apa lagi? Kita. Ya, sehingga pohon Natal yang belum dihias ini menjadi indah. Coba dulu kita lihat ya.
Nah, pohon Natalnya jadi indah. Ada hadiah-hadiahnya loh di bawah. Ada hadiah-hadiahnya loh di bawah. Iya, sukacita Natal karena Desember kalian dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Ya, hadiahnya adalah bayi Tuhan Yesus. Iya. Nah, sekarang biasanya pohon Natal ini dipasang berapa bulan di rumah? 30 bulan? Berapa? 1 bulan. Nah, kita lihat dulu ya. Indahnya pohon Natalku. Ada lampu, ada bintang, ada pita, ada hadiah, menghiasi keindahan di rumah dan juga di gereja. Nah, Ibu tanya lagi, pohon Natalnya biasanya dipasang berapa bulan? 1 bulan, sepanjang bulan Desember. Lalu kalau sudah selesai bulan Desember, nanti sudah mulai Januari ya. Malas, lepasnya nanti pertengahan Januari aja deh, biar aja 1 bulan lebih ya. Lalu hiasan-hiasannya kita lepas, ya, dilepas, lampu-lampunya dilepas, ya. Lalu menjadi pohon yang kosong, ya, yang kosong, belum, ya, yang sudah hiasannya sudah dilepas ya. Lalu dimasukkan kembali ke kotak. Duh, sedih deh. Kenapa begitu cepat berlalu ya? Kenapa cuma 1 bulan ya menghiasi pohon Natal itu, menghiasi rumah kita? Duh, sedih leh. Kita masukin ke kotak lagi. Sret, ditutup, selesai. Lalu sukacita Natalnya hilang nggak? Hilang nggak kalau sudah ditutup, dimasukkan ke kotak pohon Natalnya? Tidak, karena Natal adalah kita merayakan kelahiran bayi Tuhan Yesus. Nah, ada cinta Tuhan. Ini apa gambarnya? Lope, melambangkan cinta. Cinta Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Kalau pohon Natal cuma 1 bulan, kalau cinta Tuhan Yesus berapa? Selama-lamanya. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, dan anak-anak juga mengasihi Tuhan Yesus. Jadi meskipun kita hanya sebentar pasang pohon Natal, kita hanya sebentar merayakan Natal di bulan Desember, tetapi cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Siapa cinta Tuhan? Siapa cinta Tuhan Yesus? Iya. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau katanya kalian cinta Tuhan, apa cara kalian mencintai Tuhan? Cara anak-anak mencintai Tuhan gimana? Apa? Berdoa. Apa lagi? Membantu orang. Orang apa? Orang baik. Bantu orang baik. Lalu kamu baik nggak? Enggak. Oh iya kayak ewe haram. Boy. Aduh, hai boy. Boy harus jadi anak yang baik. Dengan menjadi anak yang baik harus suka membantu orang, mengasihi orang. Jangan nakal lah, anak lah. Iya. Apalagi? Siapa? Rajin ke gereja. Iya, rajin ke gereja. Tepuk tangan dulu. Siapa yang rajin sekolah minggu? Semua pasti dapat hadiah ya, ibu guru ya, guru sekolah minggu, karena mereka rajin sekolah minggu. Apalagi sebagai tanda cinta Tuhan Yesus? Apalagi? Apa nak? Ini anak-anak kreatif. Apa? Sebagai tanda kalian cinta Tuhan Yesus apa? Ya? Nggak tahu. Apa?
melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu semua. Anak-anak melayani Tuhan. Ya, itu cerita singkat dari Ibu tentang Natal. Natal mengingatkan bahwa Tuhan mencintai kita, mencintai anak-anak, dan anak-anak juga mencintai Tuhan. Dan kita harus menunjukkan cinta kita pada Tuhan, menjadi orang yang baik, jangan nakal ya, jangan suka melawan orang tua, dengar nasihat orang tua ya. Amin. Siapa yang mau hadiah? Ada beberapa hadiah, banyak. Kelas kecil dulu, mana kelas kecil? Angkat tangan kelas kecil. Nah, kakak-kakak tolong dilihat ya, siapa yang duluan? Sekarang yang kelas kecil. Yang bukan kelas kecil jangan angkat tangan. Kakak-kakaknya sini, ke sini biar lihat. Sekarang tangannya diturunkan dulu. Tangannya diturunkan. Angkat tangan dulu ya, jangan dijawab. Angkat tangan dulu ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Nah, biasanya siapa yang rajin sekolah minggu pasti tahu ya, pasti tahu cerita-cerita Natal. Kita sering merayakan Natal. Ya. Yang pertama kelas kecil ya, kelas tengah, kelas besar diam. Mana kelas kecil? Ada tadi satu ini kelas kecil. Mana kelas kecil? Ya, kakak-kakaknya yang tahu yang mana kelas kecil, kelas tengah dan kelas besar. Yang pertama untuk kelas kecil, turun dulu ya. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Disebut dengan hari apa kita merayakan? Angkat tangan, kelas kecil. Eca, Bu. Siapa? Eca. Iya. Mana yang Eca namanya? Ini. Hari Natal. Iya lah, Eca dapat hadiah. Ini hadiah dari Ibu Dina ya, dari Singapura. Ya, terima kasih Bu Dina. Yang kedua kelas kecil ya. Ayo kakak-kakak lihat ya. Karena turun saya tangannya turun dulu ya. Tangannya turun dulu. Ya. Ibu bingung yang mana ini? Semua angkat. Siapa nama Ibu Yesus? Lope. Siapa? Aku lihat Eci dulu. Eci ya. Eci. Maria. Ya. Selamat Natal. Kelas kecil masih. Yesus dilahirkan di kota apa? Yerusalem. Salah nak. Ayo. Dikit lagi. JJ. Kalau enggak gitu. Maria. Oh, Maria katanya. Ayo, siapa? Tadi yang kedua di sini, Bu. Bethlehem. Iya, di Bethlehem. Itu yang di atas kelas apa itu? Kelas katekisasi. Iya, yang keempat. Bayi Yesus dibungkus dalam apa? Titik-titik. Ketika dilahirkan bayi Yesus itu dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan apa? Mana ini? Kain. Kain apa? Nggak tahu. Kain? Lampin. Ya, kain lampin. Ya, yang kelima. Kelas kecil masih. Ini semua kelas kecil ya, Ibu. Siapa yang tertidur lelap menjaga domba-dombanya? Yesus. Salah nak. Erlin, sebelah sini. Iya. Ya, siapa? Dia mau jawab, Bu. Siapa? Iya. Yang jaga Siapa domba. namanya?
Siapa namanya? Ya. Jawabannya apa? Siapa nak yang jaga domba? Ya. Saya yang Siapa yang jaga domba? Domba lah. Ya. Kelas kecil lagi, tenang aja ya. Ayo semangat kelas kecil, semangat. Ya. Hadiah apa yang dikasih oleh orang-orang Majus untuk bayi Yesus? Ayo siapa tahu. Ibu di belakang sini, Bu. Ya, apa hadiahnya? Ayo mikrofonnya. Hadiah apa yang dikasih orang Majus untuk bayi Yesus? Ayo. Emas yang tersembur. Ya, emas, kemenyan dan mur. Tepuk tangan dulu. Oke, yang keenam. Yang keenam ya. Raja yang jahat pada saat bayi Yesus lahir. Raja siapa? Apa? Ya, siapa nama raja yang jahat pada waktu bayi Yesus lahir? Iblis. Ini Bu ada, Bu. Herodes. Herodes, ya benar. Sekarang terakhir. Ya, terakhir ya. Berapa itu tadi? 8 ya. Ya, siapa nama ayah Yesus atau suami Maria? Yusuf. Yusuf, iya benar. Sudah dapat nggak tadi? Belum? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelas kecil. Yang nggak dapat nggak apa-apa, nanti semua dapat ya. Sekarang kelas tengah, angkat tangan kelas tengah. Kelas kecilnya duduk dulu ya biar kelihatan. Kelas tengah siap-siap. Kelas Disimak. kecil duduk, kelas besar duduk. Iya. Ya. Kelas katekisasi jangan angkat tangan lah. Ya. Kelas tengah. Angkat tangan dulu ya. Ayo kakak lihatnya. Turun tangannya seluruh. Turun tangannya. Ya. Apa arti Immanuel? Ujung mora. Ini mikrofonnya. Ya, terus apa? Allah menyertai kita. Iya, benar nak. Tepuk tangan. Yang kedua. Iya. Siapakah yang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur? Angkat tangan. Oke. Orang Majus. Iya, bolak-balik aja pertanyaannya ya. Tadi di kelas kecil. Ya. Sekarang yang ketiga. Siapakah yang memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus? Malaikat. Malaikat siapa nak? Malaikat Gabriel. Iya, malaikat Gabriel. Yang keempat. Ayo, yang keempat. Bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Iya, palungan. Oke, yang kelima. Apa pekerjaan Yusuf ayah Yesus? Pekerjaannya. Apa pekerjaan Yusuf ayah Yesus? Pia. Apa? Hah? Kandang domba. Salah. Apa pekerjaannya? Di sebelah kiri, Bu. Hah? Enggak. Apa?
Gembala. Salah. Sebelah kiri JJ. Petukang kayu. Iya, tukang kayu. Yang keenam. Tolong dilihat ya kakak-kakak. Saya lihatnya. Oke, yang keenam. Berasal dari manakah bayi yang dikandung oleh Maria? Ella. Bella. Berasal dari Allah. Kurang tepat. Ayo lagi. Berasal dari Givan. Ayo, apa? Bethlehem, salah. Apa? Malaikat bukan. Apa? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus. Ya, ya silakan Kak. Dua lagi. Untuk kelas tengah, dua lagi. Yesus dibesarkan di kota apa? Salah, Bethlehem. Apa? Salah. Nari. Di kota Daud. Salah. Kotanya, nama kotanya. Sana. Dekat Mora itu siapa? Nazaret. Ya, benar, Nazaret. Ya, terakhir kelas tengah. Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah di suatu taman yang bernama Taman Eden. Taman Eden. Oke, habis ya. Kelas besar, angkat tangan, kelas besar. Sengit. Sengit ya. Turun dulu lah tangannya. Sampai mau lepas. Ya, kelas besar. Kelas tengah duduk, kelas kecil duduk. Kelas besar. Dalam kitab Yesaya bernubuat tentang kedatangan Yesus. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan titik. Raja damai. Raja damai. Ya. Oke, yang kedua kelas besar. Halo. Ya. Yang kedua kelas besar. Hubungan apakah yang terjalin antara Yusuf dan Maria pada saat malaikat Gabriel berbicara kepada Maria? Hubungan apakah Maria dan Yusuf pada saat itu? Hubungan apakah? Tunangan. Iya, benar. Bertunangan. Yang ketiga. Mana kelas besar? Ya. Yang sudah dapat hadiah, enggak boleh jawab ya. Yang sudah dapat hadiah. Oke, yang ketiga. Tanda apakah yang membuat orang Majus ingin datang menyembah Yesus? Tanda apakah? Bintang. Iya, bintang. Ya. Yang keempat, yang sudah dapat hadiah enggak usah jawab ya. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Herodes terhadap bayi-bayi di Bethlehem pada saat ia tahu bahwa ia ditipu oleh orang Majus? Dia apain bayi-bayinya? Dibunuh, ya benar. Masih kelas besar.
6, 7, 8. 4 lagi ya. Oke. Yang kelima. Kemanakah Yusuf dan Maria disuruh oleh Allah menyingkir dari Herodes? Mana? Loni. Salah. Kemana? Yusuf dan Maria disuruh oleh Allah menyingkir. Salah. Salah. Ibu kasih clue, awalnya M. Siapa yang Siapa? Siapa? Mesir. Ya, Mesir. Berusaha Nino. 6 lagi. Halo, yang belum kelas besar, yang sudah dapat hadiah enggak usah jawab. Sana ada ya kelas besar? Ada. Sambil dilihat. 6. Siapakah yang mengucapkan kata ini? Siapa yang mengucapkan ini? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang ngomong itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa? Ya. Hah? Apa jawabannya? Malaikat agung. Hah, salah. Malaikat ya. agung. Ya, malaikat. Malaikat aja. Yang ketujuh. Yusuf berasal dari keturunan. Aduh. Sudah jawab. Marcel ya. Angkat tangan. Ya. Oh, kelas tengah dia nggak boleh. Kelas tengah ya? Daud ya, Daud. Satu lagi ya. Terakhir untuk kelas besar. Untuk kelas besar. Kelas tengah Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia titik. Delo. Immanuel. Iya, Immanuel. Habis? Tepuk tangan dulu dong. Dapat semua. Ya, jangan kecewa ya anak-anak yang nggak dapat hadiah, karena nanti semua dapat hadiah ya, ada di belakang ya. Oke, sekarang kita nyanyi dulu yuk sebelum kita berdoa. Nyanyi apa? Selamat datang. Oke, selamat datang. Tepuk tangan dulu. Jangan kecewa teman-teman, anak-anak yang nggak dapat hadiah ya. Semua dapat nanti. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Ya, kita berdoa. Halo, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala dan ikuti Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita Natal, yang kami rasakan hari ini. Terima kasih Engkau telah datang ke dalam dunia, dalam rupa manusia, melalui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah anak-anakmu ini dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, dan perjuangan hidup ke depan. Jadikan
jadikan anak-anakmu menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Biarlah kami selalu cinta Engkau, rajin sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan menjadi anak yang baik. Berkatilah orang tua kami yang mengasuh, mendidik dan menyekolahkan kami. Berkatilah sekolah minggu Jemaat Barimba. Tuhan memberkati semua guru-guru sekolah minggu. Biarlah semuanya boleh menjadi kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan banyak hal dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau menyerahkan persembahan syukur kami sebagai ucapan terima kasih atas apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terimalah persembahan ini Allah untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengiringi persembahan yang kita kumpulkan, sidang masa raya Natal diundang untuk menyanyi lagu Selamat Selamat Datang karena Tuhan sayang padaku dan persembahan Tuhan punya. Karena Tuhan sayang padaku. Kamu nyanyi. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Ayo nyanyi semua. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan.
punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak bisa mengatakan hanya Tuhan yang punya. Sekali lagi, persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak bisa mengatakan persembahan hanya Tuhan yang punya. Sekali lagi, persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak bisa mengatakan persembahan hanya Tuhan yang punya. Sekarang mari kita menyaksikan gerak dan lagu atau Christmas Dance oleh anak sekolah hari Minggu. Sekarang kita sudah di penghujung acara kita. Kita akan mendengarkan nyanyian penutup dari seluruh anak sekolah hari Minggu dengan judul Yesus Putra Maria dan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra
memberkati. Yeay. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Baik anak-anak, kita akan menyelesaikan ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Halo, arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai, memelihara dan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh ya. Nah, mau hadiah enggak? Iya, berdiri dengan sabar ya, berdiri dulu. Saya mengundang guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu, Pak Mardi, Ibu Yulita Tandu bisa berdiri. Pepe, Erlin bisa berdiri. Bisa berdiri semua. Foto, mana foto? Foto dulu. Iya, saya hanya menyampaikan titipan dari Ibu Dina untuk guru-guru sekolah minggu. Apresiasi, terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah selama ini dengan setia mengajar anak-anak kita. Anak-anak ibu boleh duduk dulu, kita akan mulai membagi bingkisannya. Silakan maksudnya duduk ke bangku supaya kakak nanti ambil dan yang mau minum orang tua ini ada airnya, tidak ada yang mengangkatnya, tolong kalau mau. Kami panggil ke depan keluarga anak Rinus dengan Pipi, Noel, Bram, Ray dan adiknya yang kecil. Ibu Ita kurang tahu namanya.